Sudah 3 bulan ibuku meninggal, namun bayang-bayangnya masih sering terlintas di ingatanku. Aku masih belum siap rasanya untuk kehilangan orang yang paling kusayang. Ayahku pun terlihat masih dalam kesedihan. Ia lebih sering menyendiri daripada berbicara kepadaku. Aku merasa khawatir kalau nantinya ayahku jatuh sakit. Aku tidak ingin hal yang kukhawatirkan terjadi. Oh iya, perkenalkan, namaku Rudi. Sekarang aku sudah kelas 3 SMA. Dan sebentar lagi aku akan lulus. Namun aku bingung melanjutkan kuliah atau tidak, karena biaya yang mungkin jadi kendala nantinya. Apalagi sekarang ayahku tidak bersemangat untuk bekerja, karena orang yang selama ini menjadi semangatnya adalah ibuku. Tibalah hari kelulusanku di sekolah. Ya, untung saja ayahku bisa hadir di acara itu. Dan di situ awal kenalnya ayahku dengan Ibu Mila. Mila itu adalah teman sekelasku. Ia terkenal cantik dan juga pintar. Begitu juga ibunya yang masih terlihat muda dan tentunya juga cantik. Ia adalah seorang janda beranak satu. Suaminya sudah lama meninggalkannya. Entah masalah apa, aku pun kurang tahu. Ternyata di pertemuan itu tumbuh benih-benih cinta antara ayahku dengan Ibu Mila. Mereka secara diam-diam menjalin hubungan, dan akhirnya ayahku memutuskan untuk menikahinya. Sekarang rumah ini sudah bersinar seperti dulu lagi. Canda dan tawa pun sudah terdengar. Aku sangat bahagia melihat ayahku bisa tersenyum dan semangat lagi untuk bekerja. Kini sekarang aku memiliki saudara tiri. Aku dan Mila sekarang semakin dekat. Namun jujur aku menyimpan rasa padanya. Tapi aku tak berani untuk mengungkapkan itu semua. Bulan ini ayahku mendapatkan kerja proyek di luar kota yang mengharuskannya untuk tidak bisa pulang ke rumah. Kemungkinan 1 bulan ke depan. Untung saja sekarang aku tidak sendirian lagi, karena ada ibu tiri dan saudara tiriku yang sudah aku anggap seperti keluarga sendiri, sehingga aku tidak merasa kesepian di rumah. Hingga suatu malam pintu kamarku terdengar suara ketukan dari luar. Aku pun segera membukanya, dan itu ternyata ibu tiriku. Ia terlihat begitu cantik di malam itu. "Lagi apa nih?" ia bertanya padaku. "Lagi main game," jawabku. "Boleh aku ikut nonton? Soalnya aku kesepian tidak ada bapak," ucapnya sambil melihat ke handphoneku. Ia segera duduk di sampingku dengan aroma parfum yang begitu membuatku terlena, sehingga aku tak konsentrasi lagi untuk bermain game. Ia pun kembali menyandarkan pipinya di bahuku, dan itu membuatku merasa semakin tak karuan. Aku bingung harus bagaimana, dan tiba-tiba sebuah ciuman mendarat di pipi kiriku. Entah kenapa di malam itu, aku mengikuti apa saja yang ia mau, sehingga akhirnya kami melakukan mantap-mantap. Aku tak menyangka sampai sejauh itu yang kami lakukan. Jujur, aku merasa bersalah kepada ayahku sendiri. Namun ibu tiriku berusaha menenangkan pikiranku. Ia kembali memeluk tubuh ini, hingga akhirnya aku pun tertidur dalam pelukannya. Di pagi hari aku terbangun lebih awal dari hari biasanya. Kulihat di sampingku sudah tidak ada lagi ibu tiriku. Apakah tadi malam hanya mimpi? Dan aku yakin itu nyata. Aku segera bangun dan langsung ke kamar mandi. Di kamar mandi aku dapat mengingat kembali apa yang telah kami lakukan di malam itu. Aku benar-benar terlena dan akal sehatku telah hilang. Setelah mandi dan memakai seragam kuliah, aku langsung menuju dapur untuk sarapan bersama ibu tiriku dan juga Mila. Kami makan sambil bercanda gurau, layaknya keluarga yang bahagia.
Pelukan tangan Mila dari boncengan motorku terasa hangat. Aku dapat merasakan itu hingga menembus kulitku. Jujur, sampai sekarang aku mencintainya dan masih berharap. Bolehkah aku mencintai saudara tiriku layaknya mencintai seorang kekasih? Aku tak tahu apakah Mila dapat merasakan hangatnya cintaku, atau hanya sebatas saudara tiri. Aku pun memegang tangannya yang ada di perutku. Dengan tangan kiriku, dapat kurasakan kulitnya yang begitu lembut. Tak akan kulepaskan hingga sampai di parkiran tempat kami kuliah. Kulihat senyumannya yang begitu manis, yang membuat semangat belajarku meningkat. Sepanjang perjalanan pulang, kami asik ngobrol hingga tak terasa sudah sampai di rumah. Malam harinya ibu tiriku pun datang lagi ke kamarku, membawakan secangkir jamu untuk aku minum. Aku pun bertanya jamu apa itu. Ia menjawab kalau itu jamu kesehatan. Setelah aku meminumnya, lalu ibu tiriku pergi meninggalkanku. Kemudian datang kembali sekitar 15 menit dengan kondisiku yang sudah siap untuk bertempur. Aku baru sadar kalau itu jamu untuk mantap-mantap, sehingga aku tak bisa menahan lebih lama. Aku ingin segera memulainya. Di malam itu terjadi berulang-ulang, hingga ibu tiriku menyerah, tidak sanggup lagi untuk bermain mantap-mantap denganku. Aku hanya bisa tersenyum, menjadi orang yang paling perkasa. Sebulan pun berlalu. Kini malam-malamku tidak ada lagi permainan mantap-mantap, karena ayahku sudah di rumah, hingga menjalani bulan kedua, dan ibu tiriku hamil. Kami bahagia merayakan itu. Aku senang melihat keluarga ini begitu riang. Tapi aku merasa ada yang berbeda. Sepertinya kebahagiaan ayahku hanya di mukanya saja. Apakah ia belum siap untuk memiliki anak lagi? Aku pun memberanikan diri untuk bertanya padanya langsung. Ayah, kenapa muka ayah terlihat tidak bahagia setelah mengetahui istri ayah telah hamil? Bukankah itu karunia? Ayahku menjelaskan kalau ia itu mandul dan tidak mungkin bisa memiliki anak. Aku pun merasa bingung dan tidak percaya. Terus aku ini anak siapa? Bukankah aku anak ayah? Kini air matanya menetes dan menjelaskan kalau aku ini adalah anak adopsi, namun dirawat sedari bayi hingga sekarang. Dan sudah dianggap anak kandungnya. Dan ia yakin kalau istrinya yang sekarang ini telah berselingkuh, entah itu dengan siapa. Itu tidak peduli. Yang jelas ia merasa telah dikhianati.